Bu, Pak, mau tahu penyebabnya kenapa kita susah bahagia? Kalau mau, kalau enggak, jangan enggak jelas gini hadirin. Mau tahu? Giliran ditanya yang gampang tinggal milih. Kalau pertanyaannya tolong tafsirkan surat Ali Imran baru diam. Dengar ya Bu, Pak, ini ilmu mudah-mudahan penting. Pernah lihat yang main ski, zigzag, slalom tuh ya, begitu ya. Kenapa dia tidak nabrak? Atau yang balap begitu banyak rintangan tapi bisa. Kenapa coba rahasianya? Rahasianya tidak memikirkan rintangannya, rahasianya memikirkan jalannya. Jadi fokusnya itu ke jalannya. Hidup ini banyak masalah, jangan takut, jangan fokus ke masalah, tapi fokuslah bagaimana ditolong Allah menyelesaikan masalah. Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, yang menatap kita setiap saat, mendengarkan setiap ucapan, mengetahui apa yang kita lakukan setiap waktu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah mengetahui segala keperluan kita, bahkan kita tidak tahu. Allah mengetahui segala keinginan kita, dan Allah yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun kecuali Allah memberikan nikmat yang sangat banyak. Walaupun kita jarang ingat padanya, jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya, tetap saja Allah memberi. Walaupun sedang ceramah ada yang ngobrol, tetap saja diurus oleh Allah, diberi suara supaya bisa ngobrol ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami yakin padamu ya Allah, ilmu yang membuat kami jadi ahli takwa, ilmu yang menyampaikan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sebaiknya kalau ada yang sedang memuji Allah jangan bicara ya. Sebaiknya kalau ada yang berdoa juga jangan ngobrol, karena siapa tahu saat itu mustajab. Dan sebaiknya ketika disebut jangan ngobrol juga ya, karena tidak kedengaran. Apa kabar? Masih ingat terakhir nomor berapa? 230. 231 sekarang ya. Silakan Ustadz, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam halaman 164, pasal ke-231. La tai'as min qabuli amalin lam tajid fihi wujudal huduri. Rubbama kubila minal amali ma lam tudrak thamaratuhu ajilan. Jangan putus harapan untuk diterimanya amal perbuatan yang engkau kerjakan dengan tidak khusyuk atau hadir hati di dalamnya. Sebab masih ada kemungkinan amal itu diterima padahal belum dapat dilihat buahnya dengan segera.
Jangan putus harapan untuk diterimanya amal soleh, walaupun kita mengerjakannya belum khusyuk, karena masih ada kemungkinan amal itu diterima, padahal belum dapat dilihat segera buahnya. Kurang lebih beginilah. Walaupun sholat kita belum khusyuk, jangan berburuk sangka kepada Allah. Terus saja tingkatkan, karena kita bisa sholat juga dengan hidayah taufik Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita tidak bisa sholat. Tidak ada satupun kebaikan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satupun nikmat yang datang padamu kecuali dari Allah. Jadi pemilik segala karunia itu hanya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Nikmat apapun yang ada pada dirimu itu dari Allah. Apa nikmat yang pertama, Bu? Apa nikmat yang pertama dari Allah? Hah? Kesehatan? Salah. Apa nikmat yang pertama yang Allah berikan kepada kita? Salah. Gini, gak usah maksa. Nikmat yang pertama dari Allah adalah namanya nikmat penciptaan. Baru tahu ya. Kita diciptakan itu nikmat pertama. Kalau kita tidak diciptakan, kita tidak ada. Benar? Syukuri kita diciptakan dan jadi manusia. Kalau takdirnya kambing, ya kita lagi mengembik sekarang. Kita dengan kambing sama atau tidak? Sama. Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama tidak milih. Kambing tidak milih jadi kambing, kita tidak milih jadi orang. Jadi nikmat pertama yang harus sangat kita syukuri adalah kita itu ada sekarang, diciptakan. Yang kedua, nikmat apa? Nah, rada serem sekarang mau jawab, takut disangka so tahu. Apa coba? Nikmat pengurusan, diurus oleh Allah. Tidak cuma diciptakan tapi diurus. Ketika sel sperma, satu sel bertemu dengan sel telur di rahim ibu dulu ya, diurus setiap saat. Kita tuh diciptakan diurus oleh Allah. Terus saja diurus. Jantung didetakkan, darah dialirkan. Setiap saat ada dalam pengurusan Allah. Kita mau ngurus apa? Mandi jarang, itu juga enggak bersih. Apa coba? Ngurus apa yang bisa kita lakukan tentang diri ini? Jawab. Sedikit sekali. Boro-boro kita bisa ngurus semuanya, tahu juga tidak yang harus kita urus. Benar? Coba urus empedu ibu. Bagaimana ngurus empedu? Tahu juga empedu itu apa? Sedangkan di tubuh ini begitu rumitnya. Dan setiap saat beres diurus oleh Allah. Betul? Betul atau betul? Jadi kalau orang menderita itu kekurangan karunia atau kurang bersyukur? Bagus. Sakit gigi
harusnya sabar atau syukur? Sok berkelahi lagi ha. Sakit gigi sabar atau syukur? Ya sabar, ya syukur. Mana yang harus lebih banyak? Sabar atau syukur ketika sakit? Yang sakitnya berapa biji? 1. Yang tidak sakit? Banyak. Yang sakitnya disabari, yang tidak sakit. Jadi kesimpulannya kalau sakit gigi banyak sabarnya, banyak syukurnya. Tuh, banyak syukur. Jadi kita menderita itu karena kita fokusnya kepada yang sakit, bukan fokus kepada karunia. Coba hilang dompet, sabar atau syukur? Bingung. Pengajian teh nyiksa katanya nih. Langsung aja lah jawab sendiri, nggak usah pakai nanya-nanya. Untuk dompet yang hilang, ya sabarlah. Namanya juga sudah waktunya hilang. Tapi di dalamnya ada KTP, berarti mau bikin KTP baru, ya. Jadi mau punya sepatu baru kan hilang sepatunya, ya. Tapi yang tidak hilang harus disyukuri. Rumah, suami tidak hilang, ya. Anak, kepala, pundak, lutut, kaki, tidak hilang ingatan, tidak hilang iman. Jangan lupa semua itu nikmat. Kalau kita pandai bersyukur saja, Masya Allah. Pikir apa ini? Jadi kita setiap saat itu tenggelam dalam karunia Allah, ya. Benar? Makanya kalau kita sibuk aja menafakuri pemberian Allah kepada kita selama hidup ini, insya Allah tidak akan menderita dan tidak akan cemas dengan apa yang belum terjadi. Tidak cemas. Puluhan tahun saja kita hidup, kita diurus oleh Allah setiap saat. Walaupun Allah tahu kita jarang ingat kepada Allah, tetap diurus. Walaupun Allah tahu jarang bersyukur, tetap diurus. Walaupun Allah tahu banyak nikmat yang Allah berikan digunakan untuk maksiat, tetap saja diurus. Ditutupi aib, diberi. Harusnya kita nangis. Luar biasa maha baiknya Allah. Apa sih model kita ini? Kenapa harus diurus oleh Allah? Ya nggak jelas kayak gini hidupnya, betul Dina? Serius nih. Kalau bukan karena rahmat Allah, terus apa perlunya Allah ngurus model-model kita kayak gini, ya kan? Nggak jelas sama sekali. Sholat nggak pernah khusyuk, boro-boro khusyuk, ngerti juga enggak bacaan sholat, ya kan? Apa? Quran. Siapa di sini yang sudah pernah khatam Quran dan tarjamahnya? Boro-boro khatam tarjamah Al-Fatihah aja nggak ngerti artinya, betul? Jangankan satu ayat saja, ayat kursi nggak ngerti. Pantas setan terus nipu saya padahal sudah baca ayat kursi. Ya mungkin setan juga tahu saudara nggak ngerti. Al-Ikhlas yang sangat pendek juga nggak paham. Coba apa sekarang, apa gitu yang membuat kita kok diurus terus oleh Allah kalau bukan rahmat Allah? Sholat nggak ngerti, mata nggak jelas, Quran jarang dibaca, pikiran ngaco aja terus, berita-berita dunia terus dibaca,
partai ini, wah segala dibaca. Giliran ayat kursi di medsos, Allahu la ilaha illa, skip. Nggak kuat. Berapa detik aja. Aduh, aro'aitan. Pernah dibikinkan voice note 3 menit. Wah, ini kepanjangan katanya. Semenit aja. Voice note untuk tausiah 1 menit. 3 menit nggak kuat. Tapi lihat tayangan sia-sia. Tayangan maksiat 5,5 jam. Kita ini orang Indonesia buka HP tuh. Kan bagusnya yang kayak gini dimusnahkan, ya kan? Sedekah pelit, giliran sedekah diposting, pengumuman. Jujur, apa andalan kita? Zikir jarang, istighfar kalau lagi emosi, astagfirullahaladzim. Zakat juga ada yang tidak mau bayar selain zakat fitrah. Ramadan malah perbaikan gizi lebih boros. Yang ditunggu cuman buka. Berapa menit lagi ya? Kayak nggak betah gitu. Coba apa andalannya, apa nih kalau kita mati nih pulang dari sini, sebutkan apa andalan kita. Apa? Belum tentu nyampe ke rumah loh. Kalau nanti Allah tetapkan di jalan apa, di belokan mana, bakal dijemput oleh malaikat maut. Memang dijemput suami di sebelah sana, tapi sebelumnya dijemput malaikat maut duluan. Apa? Saya sendiri tidak optimis, Bu. Secara pribadi ya. Yang mana nanti kalau saya mati? Makanya kalau lihat kuburan, aduh saya dikubur nanti, apa teman yang menemani? Ini wajah-wajah bakal meninggal semua nih hadirin. Serius. Dunia mah cuman mampir. Pasti tiap hari kita makin dekat dengan saat pertemuan dengan malaikat maut. Gak bisa ditahan. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Setiap umat pasti ada pasti ajal. Jikalau datang saat ajal, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walau sekejap. Kita akan datang ke tempat kita meninggal. Kalau di rumah sakit, kamar berapa, tempat tidur yang mana, nanti naik ke sana. Kalau di jalan kilometer berapa, ketabrak siapa, nanti kita ke sana. Kalau di rumah makan apa, nelen bakso segede apa, nanti ada. Oh iya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Dan dengan cara yang Allah tetapkan. Gak apa-apa, sesuka yang punya kita aja. Yang penting cuma satu, yaitu husnul khotimah. Kembali ke bahasan tadi, penting kita ngaku dulu nih sekarang. Kita tuh emang ngaco, bener? Hanya karena Allah nutup-nutupi saja. 2 yang menyebabkan kita dihargai. Ya, Ibu masih ingat nggak pelajaran yang lalu? Kenapa ibu-ibu oleh suaminya tidak diusir? Ada 2. Sama. Kenapa saya tidak diusir di sini ya? 1, karena Allah ngasih casing. Kita dihargai itu karena Allah ngasih casing. Dan yang kedua, Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, dan kesalahan kita. Benar? Kalau dibuka udah gak tersisa kita ini Pak, diludahi rame-rame ya kan. Makanya
Jangan kita merasa kepedean dengan ibadah yang kita lakukan. Saya ini sudah tahajud, saya sudah tahajud tiap malam. Tapi kenapa Allah belum mengabulkan? Tahajud yang gimana, Bu? Khusyuk tidak? Gini ya. Nah, pasti nggak khusyuk. Saya sudah baca Quran, saya khatamkan Quran. Itu bagus, tapi tidak cukup, ya. Istighfar saya sudah 1000, gimana? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Coba ibu minta maaf. Maafin. Mau 1000 kali gitu siapa yang mau ngemaafin? Yang coba ke suami, maafin pak. Pakai hati atuh. Apa sih yang bahaya dari sholat itu? Udah tahu belum ciri orang yang sholatnya tidak bagus? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. A'udzubillahi minasyaitonir. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ada 6 cirinya menurut Imam Ibnu Qayyim orang yang lalai dalam sholatnya. Wail di sana bisa neraka, salah satu lembah di neraka wail, atau kecelakaanlah, kebinasaanlah orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Ada 6 cirinya. Jangan lihat orang lain, ini persis suami saya, nggak ada gunanya mikir itu. Suaminya nggak ada di sini ya. Nggak penting menilai orang lain, nilai diri sendiri. 1, orang yang lalai dalam sholat menurut Imam Ibnu Qayyim, yang pertama cirinya adalah berat sholat itu, beban, males. Pokoknya kalau ada waktu, udah asar lagi, baru juga duhur, cepet amat sih, kayak yang jengkel gitu. Allahu Akbar, baru juga azan. Pokoknya kalau udah menjelang sholat terasa berat, merasa terbebani dan malas, itu ciri orang yang lalai dalam sholat. 2, yang pertama aja udah nggak tahu ya, nggak tahu hadirin. Yang kedua adalah riya, senang diketahui orang. Jadi kalau orang nggak tahu dia milih nggak sholat. Tapi kalau dia sholat, ingin aja orang lain tahu. Mau sholat dulu Pak, gembira gitu. Bukan gembira sholatnya, tapi diketahui. Lagi sholat duha. Nah, kalau ada yang telepon, bilangin ibu sedang sholat duha. Pas ada yang telepon ke anak, halo, ibu ada nak? Ada tante, lagi apa? Sedang sholat duha. Aduh Allah, dia merasa sukses sholatnya karena temannya jadi tahu. Suatu saat dia sholat asar menjelang maghrib, telepon bunyi, diangkat oleh anaknya. Ya tante, ibu lagi apa? Lagi sholat asar. Kapan hampir maghrib? Iya baru asar. Beres tuh anak. Berarti demi dinilai orang. Hati-hati kalau kita sholat suka sekali untuk diketahui orang, tidak puas hanya diketahui Allah, ciri itu. Kalau orang gak ada yang tahu, dia malas aja sholat. 3, yang ketiga cirinya adalah senang melambat-lambatkan dan mengakhirkan waktu sholat. Ada aja alasan tuh. Ini masak nanggung ya. Jadi subuh tuh menjelang duha. Tahajud juga udah bangun dia. Tapi terus aja ngecek dulu ini ya, grup ini teman penting untuk pengajian hari ini. Sudah azan, ada aja alasan untuk menunda tuh. Ada aja, mau mandi dulu lah, beres-beres dulu. Itu nanggung dapur harus dibersihkan. Pokoknya ada aja alasan untuk menunda dan mengakhirkan sholat. Ini ciri khas orang yang lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun.
Padahal amalan yang paling dicintai Allah as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktunya. Ini rankingnya di atas birrul walidain. Pertama as-salatu ala waqtiha, kemudian birrul walidain, kemudian al-jihadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan yang Allah ridhoi. Ini rankingnya nih. Hati-hati. Telat makan jadi masalah? Jawab. Telat makan jadi masalah? Telat tidur jadi masalah? Telat ngantor jadi masalah? Telat bayar hutang? Apalagi telat sholat. Aneh. Sholat kok ditelat-telat? Kalau kita dimampukan oleh Allah melambatkan sholat, rugi. Karena hidup ini memang nunggu waktu sholat. Kita hidup ini nunggu waktu sholat. Subuh nunggu duhur, duhur nunggu asar, asar nunggu maghrib, maghrib nunggu isya, nunggu lagi. Dan di antara waktu sholat kita isi dengan amal soleh lainnya. Karena hidup ini wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah ke Allah. Nah, sholat itu tiangnya. Kalau sholatnya baik, nanti Allah mudahkan amal soleh kita yang lainnya. Apakah ngurus keluarga, apakah bisnis, kerja, dagang, kuliah, itu ibadah semuanya. Tapi nanti ditolong oleh Allah. Bisnisnya ditolong, ngurus keluarganya ditolong, ngurus anaknya ditolong kalau sholatnya bagus. Yang lain-lain, kalau kita sungguh-sungguh perbaiki sholat, Allah memperbaiki. Lah kita sholatnya juga sahun. 4. Ciri yang keempat, sholatnya adalah ringkas. Cepat, gesit, tangkas, dan tuntas dengan secepat-cepatnya. Orang yang lalai dalam sholat, dia tidak akan tumanina. Allahu Akbar, udah belum nih Fatihah? Kayaknya udah deh. Perasaan tadi si ibu juga awalnya bareng. Sekarang udah ruku, berarti udah kan? Allah Akbar. Nah ini. Lagi ruku juga nggak ingat ke Allah, tiba-tiba tahiyatul barakatuh sholawat. Ih, kenapa di sini? Salah. Maafin ya Allah, sami Allah liman. Beres. Kadang-kadang lagi sujud. Wih, ini sujud keberapa ya? Ke-1 atau kedua? Nggak enak nih, di belakang ada orang. Masa udah sujud pertama tuh tahiyat? Astagfirullah, ya Allah berilah petunjuk. Ini sujud keberapa? Gitu. Atau cirinya orang yang sholatnya jelek, sujudnya itu seperti burung matuk makanannya. Subhanallah, belum selesai doanya udah sujud lagi. Allahumma tahiyatum barakatuh salawatu tayyibatu assalamualaikum. Gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Ada loh yang kayak gitu. Saya dikasih tahu kata yang mengamalkannya. Saking ribetnya, saking cepetnya. Sampai ketika sholat subuh, campur ngantuk, campur nggak khusyuk, tiba-tiba air di dapurnya lagi tahiyat, langsung ke dapur, lupa belum tahiyat, belum salam, lagi bawa teko, ingat saya belum salam, pakai ujung teko, salam. Coba itu, gimana kalau kita sholat sampai kayak gini? Ini kisah nyata loh hadirin, ada ibu-ibu yang cerita asli seperti ini. Ayo Bu, apa ciri yang pertama orang yang lalai dalam sholatnya?
berat, malas, apa tadi itu? Terasa berat, malas, pokoknya beban aja. 2, ria, dia akan semangat kalau diketahui orang, tapi kalau orang ada yang tahu, enggak. 3, melambat-lambatkan, mengakhir-akhirkan. Pokoknya dia ingin keakraban antara duhur dengan asar itu ya. Dan suka sekali jamaah qashar itu ya. Ada aja alasannya. Mau ke pasar di qashar ya. Ngarang. Dan gembira sekali itu kalau udah ketemu qashar dengan jamaah itu. Salah satu cita-cita keluar kota adalah mau mengqashar. 4, cepat, ringkas, tidak tumanina. Padahal salah satu rukun sholat adalah tumanina. 5, sedikit ingat Allah. Jadi sholatnya tuh sedikit, padahal kenapa diperintah sholat? Wa aqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi orang yang lalai dalam sholat, justru yang tidak ingat waktu sholat jadi ingat waktu sholat. Nah, yang harusnya diingat tentang Allah justru tidak ingat waktu sholat. Makanya ciri orang yang lalai dalam sholatnya itu, nah supaya kita bagus ingat Allahnya harus mengerti ya. Kalau mengerti kan hampir semuanya zikrullah itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Itu zikir semuanya. Dan yang keenam, ciri orang yang lalai dalam sholatnya adalah dia tidak antusias sholat berjamaah. Jadi apalagi bagi lelaki, ya udah berat saja. Ke masjid berat, jamaah berat. Kalaupun dia lakukan sendirian di kemar cepat. Nggak ada zikir juga. Malas. Kalau orang udah sholatnya jelek, pasti zikirnya juga sesudah itu jelek. Jadi dia tidak betah tuh. Astagfirullah. Tunggunya sebentar lah. Allah. Sini nanti. Dia sebelum sholatnya buka HP, sesudah sholat yang pertama dibuka HP. Itu ciri khas orang yang tidak serius dalam sholatnya. Nah, apa jadi diam semuanya? Nah, jadi harus bagaimana dong? Ya, pertama kita harus melihat dulu kualitas sholat kita selama ini gimana. Dengar ya Bu, Pak, ini ilmu mudah-mudahan penting. Pernah lihat yang main ski, zigzag, slalom tuh ya, begitu ya. Kenapa dia tidak nabrak? Atau yang balap, begitu banyak rintangan tapi bisa. Kenapa coba rahasianya? Rahasianya tidak memikirkan rintangannya, rahasianya memikirkan jalannya. Jadi fokusnya itu ke jalannya. Hidup ini banyak masalah, jangan takut, jangan fokus ke masalah, tapi fokuslah bagaimana ditolong Allah menyelesaikan masalah. Halo? Oke, ini rada kurang dalam nih kan? Mana sih yang paling penting? Mikirin masalah, memikirkan solusinya. Mana yang paling penting kan? Memikirkan soal atau fokus ke jawabannya? Sudah. Hidup mah jangan ribet dengan masalah, Bu, Ibu. Pastilah ada masalah dengan suami. Nggak usah banyak dipikirin suami. Pikirkanlah ibu jadi wanita solehah
yang ditolong Allah. Itu aja pikirin oleh ibu. Selebihnya suami dibulak-balik hatinya oleh Allah, tidak bisa dibulak-balik oleh ibu. Ibu mau centil stakar kebek, enggak ngepek. Tapi kalau Allah ngebalikan hati, udah pasti ngebalik. Sama bapak juga, Pak. Bapak mau ngomong apa sama istri, ha? Istri udah tahu modal bapak, nggak ngepek, Pak. Kalian harus ibadah, ngepek. Bapak mas fokus aja jadi lelaki baik, lelaki yang soleh, kepala keluarga yang benar. Fokus aja itu, lakukan yang terbaik buat keluarga supaya Allah ridho. Fokus ini, nanti Allah yang ngebulak-balik hati semuanya. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati anak, nggak bisa. Ngejaga anak nggak bisa. Anak digigit nyamuk aja kita nggak bisa apa-apa. Itu nyamuk, paling gitu aja. Nggak bisa. Qadarullah dititipin anak 11 sekarang. Apa yang bisa saya lakukan ngurus anak? Nggak ada. Yang harus dilakukan sekuat tenaga jadi ayah yang benar, suami yang baik, semata-mata agar Allah ridho. Bukan supaya istri cinta, bukan supaya anak kagum ke kita, enggak ada. Cuman Allah ridho saja. Itu baru jalan yang benar. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati yang lain. Gitu. Ini sulit nih dagang ini. Udah perbaiki sholat, perbaiki akhlak kita jadi pedagang. Nanti orang beli atau tidak Allah yang ngegerakkan. Ini saya mau ngapalin Quran susah, enggak usah susah-susah, apalin aja, baca terjemahnya. Tapi saya sudah tua, udah pada tahu semua juga. Udah, nggak usah diomongin. Tadi ngobrol dengan Ustadz Edi, ya harusnya punten ya Bu. Harusnya takdir jadi kiai, bukan harusnya, idealnya ya. Kiai itu fasih bahasa Arabnya, ilmu tafsir, ilmu hadisnya seperti lah yang lagi ceramah ini kan ke bawah nasib aja. Dibanding Ustadz Edi udah tinggian beliau ilmunya. Terus saya gimana? Ya saya belajar aja semampunya, semaksimal mungkin. Nggak mungkin bisa menguasai semua ilmu Islam, begitu luas. Yang penting belajar dengan ikhlas, sekuat tenaga amalkan. Nanti kita mati lagi belajar, itulah yang terpenting. Jadi jangan aduh saya nggak bisa, nggak mungkin lah saya ngapalin Quran, saya sudah tua. Nggak usah begitu, belajar Quran, belajar terjemahnya, amalkan, terus belajar tiap hari, biar sampai kita meninggal di jalan ini. Insya Allah itu husnul khotimah. Kalau niat belajarnya ikhlas, niat mengamalkannya ikhlas. Jadi nggak usah segala dipikirin, atulah mau kemana? Nunggu mati aja repot-repot amat, betul? Bu, Pak, mau tahu penyebabnya kenapa kita susah bahagia? Kalau mau, kalau enggak, jangan enggak jelas gini hadirin. Mau tahu? Giliran ditanya yang gampang tinggal milih. Kalau pertanyaannya tolong tafsirkan surat Ali Imran baru diam. Mau tahu kenapa kita teko hidupnya kurang rada susah bahagianya, atau bahagianya bahagia semu. Udah nanti bakal datang tas pesenan gembira. Ini saya pesen 2 minggu loh, nyarinya susah tas ini. Udah browsing kemana-mana. Untung ada yang keluar negeri, saya bisa nitip. Besok datang, pas datang, kok kayak gini? Aduh, ditunggu capek-capek. Sebentar bahagia tuh Bu. Kalau dunia, mau tahu bahagia tuh di mana? Apa? Bahagia tuh man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah annaha 57. Kok saya jadi lupa Ustaz? Ya, coba dicek ya. Barang siapa yang beramal soleh
baik laki-laki dan perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia, yang baik. Rezekinya cukup dan berkah, ibadahnya enak, hatinya tenang, urusannya ditolong oleh Allah. Ini kata kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita hidup ini kok masalah aja, dari bangun tidur ribet, udah pengen suami udah ada malah nambah masalahnya, pengen punya anak pusing, urusan ini pusing. Kenapa ribet? Penyebabnya karena kurang iman dan kurang amal soleh. Cuman itu, bukan kurang uang, kurang yakin ke Allah, dan aktivitasnya kurang, amal solehnya kurang berkualitas. Kenapa kurang iman dan kurang amal soleh? Penyebabnya dua. Satu, lemah ilmunya, lemah ilmu agamanya. Dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh amarah, kalah oleh nafsu, kalah oleh syahwat, kalah oleh emosi, kalah oleh ketamakan ke dunia, pokoknya kalah aja. Ibu, Bapak lihat berita di Google, berita-berita yang ada orang-orang yang berjatuhan, pasti ini penyebabnya. Kurang paham agama dan kalah jiwanya oleh amarah, membunuh, perampok, kalah oleh syahwat, berzina, kalah oleh ketamakan dunia, korupsi. Ya, kita lihat aja, pasti dua penyebabnya. Halo? Nah, jadi sekarang harus gimana dong? Prioritas yang pertama dan utama sekarang adalah kita harus ngerti hidup ini harus bagaimana. Jangan ngarang. Kita mah nggak tahu, ngomong aja ngarang. Segala diomongin, segala diceletak-celetukin. Ada rambu-rambunya hidup ini, mak, bah, aki, neni. Itu teh doa panjang umur ya. Masa kita nggak tahu? Aduh, saya sakit hati saya dendam kepada kalian. Ini nggak ada pelajarannya dalam Islam. Dalam Islam itu bahagia itu menahan amarah, bukan marah-marah. Tapi hati saya terluka. Dalam Islam itu memaafkan, bukan nyakitin diri. Ngarang sih. Kita mah ngarang, hidupnya ngarang, sekepikirnya, semau-maunya. Gak bisa. Bahagia itu ada rambu-rambunya. Bicara itu ada rambu-rambunya. Coba bicara, apa pilihannya? Falyakul khairan au liyasmut. Mulut ini dibuat oleh Allah untuk apa? Pada punya mulut? Enggak. Ini mulut nempel udah puluhan tahun. Tadi mana? Mulut tuh mengunyah katanya. Ya bener deh, mulut mau untuk mengunyah. Lisan ini diciptakan Allah untuk apa? Salah. Tuh udah tahu punya lidah seumur hidup, nggak tahu buat apa. Lidah ini, lisan ini bukan untuk bicara, tapi untuk bicara baik, Aduh, ini mah kita mah nggak tahu. Ini udah kegantel dari dulu, disimpan di sini nggak tahu buat apa. Lidah ini, lisan ini untuk bicara baik atau diam. Jadi kita hidup tidak bahagia, susah bahagia, ribet, pusing, banyak masalah. Nih, tidak bicara baik. Di rumah tangga tuh tidak nyaman gara-gara ini ngomongnya nggak baik. Benar?
Berteman duduk begini juga cukup aja. Ibu, kok ibu seperti beruk? Beres itu Bu. Masalahnya. Ibu pakai parfum apa ini? Kayak karbit begini. Bukan parfum, saya kentut. Bermasalah karena kita tidak tahu lidah ini, lisan ini untuk apa. Rambu-rambunya kan ada. Falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Berkata baik itu apa? Satu, niatnya baik. Kan ada yang bicara tuh niatnya ria, pamer, sok pinter, sok tahu, ingin diakui orang, wawasannya luas, ingin disebut orang serba tahu. Ada yang bicara tuh buat ngangkat-ngangkat diri aja. Ini niatnya ria dari awal. Ini tidak baik bicaranya. Apa niat yang baik? Ya Allah, saya niat bicara semoga Engkau ridho. Jadikan perkataan saya ini amal soleh. Insya Allah kalau niatnya baik, perkataannya baik. Nggak mungkin. Ya Allah, saya mencari keridhaan-Mu. Jadikan lisan ini perkataannya Engkau ridho. Bu, nyebelin banget ya tetangga. Nggak mungkin, nggak nyambung. Masa nyari ridho Allah ngobrolin orang? Yang kedua, isinya, kontennya. Benar, baik atau tidak? Tadi apa? Niat. Yang kedua, isi. Isi itu biasanya ilmu atau berita. Benar tidak nih? Yang disampaikan ini jangan-jangan hoax, gosip, fitnah. Kalau enggak yakin, tadi kalau niatnya, saya enggak ada. Niatnya apa nih, iseng, diam. Saya niat ngobrol apa nih, hanya pamer, diam. Kalau niatnya belum ketemu, yang baik, diam. Nggak apa-apa dianggap bodoh, nggak apa-apa, kan bodoh betulan, ya. Kita tidak perlu tersinggung, kita nggak perlu ingin diakui orang serba pintar, serba tahu, nggak ada perlunya kita dikagumi orang. Yang perlu itu kalau bicara jadi amal soleh. Isinya benar, nggak usah ditambah-tambah, nggak usah dikurang-kurang. Kalau nggak perlu diam. Yang ketiga, dampaknya apa? Ini kalau saya bicara ini jadi pahala atau jadi dosa? Ini maksudnya saya lagi nanya ke diri saya. Aduh ya serba salah ya. Maksudnya tanya ke diri. Tanya ke diri sendiri, Bu. Jangan bikin jengkel ya. Ini saya kalau ngomong ini jadi dosa atau jadi pahala? Saya kalau ngomong ini jadi kebaikan atau jadi permusuhan? Kalau saya bicara ini orang dapat ilmu atau jadi tersesat? Kalau saya bicara seperti ini orang jadi bahagia atau jadi tertekan hatinya? Jadi sebelum bicara tuh dipikirkan. Apa nih efek dari bicara saya ini? Niat, isi, dampak. Perlu waktu memang, enggak apa-apa daripada sekali keluar jadi masalah. Bu, Ibu ingin tahu siapa teman-temannya yang kira-kira hidupnya banyak masalah dan kurang bahagia? Cirinya banyak omong, Bu. Ngomong weh, dikit-dikit celetak, celetuk, dikit-dikit bunyi aja terus. Si itu mah begini ya, kerudungnya jelek, kekecilan. Ngomong weh, si itu jadi gendut kayak gitu. Ngomel, celetak, celetuk, ciri-ciri ya. Yang hidupnya bakal menderita adalah nggak bisa nahan omongan. Karena dia tidak menggunakan lisan ini semestinya. Makanya ibu bapak tolong prioritas utama kita itu adalah belajar. Kata Imam Syafi'i, amalan terbaik sesudah sholat fardu adalah belajar. Kalau disuruh milih mending sholat sunnah atau belajar, maka beliau memilih belajar. Karena dengan belajar akan sholat sunnahnya berkualitas. Kalau tidak punya ilmunya ya kayak kita ini.
sholat tapi kurang ngepek. Iya kan, masih ingat komplain dari seorang suami, istri saya tuh ke pengajian tuh kayak makan obat loh, sehari 3 kali. Tapi perubahan yang nyata itu hanya pada seragamnya, robah-robah terus. Kelakuan mah awet we, judesnya awet, pelitnya awet. Itu ada pertanyaan, kenapa ya banyak majelis taklim ibu-ibu tapi kok ada yang kurang signifikan? Udah pasti bagus lah, tapi ada yang lebih bagus. Biasanya niatnya. Mau apa ke sini? Karena ada kelompok pengajian yang dia datang tuh, di sana tuh pengajiannya keren, cakep-cakep, ingin ke bawah cakep ada. Itu mau artis semua ingin dianggap artis. Ada yang memang datang ke pengajian tuh ingin status, ingin sebuah pengakuan. Ini gak ada gunanya. Berguna tapi tidak maksimal lah. Karena Allah hanya menerima orang yang ikhlas. Ibu kenapa capek di rumah teh banyak kerjaan, mending ke pengajian bisa nyender istirahat. Maaf yang nyender. Aduh, saya harus hati-hati memilih kata maafin Bu, langsung begini sih Ibu. Nggak apa-apa nyender. Ada yang ke pengajian karena itu tasnya baru ya, pengen diketahui oleh semua yang pengajian. Harus cuma satu niatnya, ya Allah, saya belajar semata agar Engkau ridho. Selesai di sana. Nggak usah terlalu memaksakan diri posting. Alhamdulillah sudah ada pengajian sekarang bersama Agim. Itu si Agimnya ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Udah nggak usah dihapus Bu, nggak apa-apa. Kalau niatnya ikhlas, mudah-mudahan dia ikut ngaji. Tapi kalau niatnya ria, Bapak juga hati-hati. Pakai Bu, Papi ini dulu ya posting. Udah selesai posting, pergi aja dari sini. Memanfaatkan pengajian ya. Harus ikhlas. Tolong buka Quran. Bu, Pak, tolong mulai sekarang biasakan membaca Al-Quran dengan terjemahnya ya. Kalau dengan murotal di rumah, murotal Quran dengan terjemahnya. Karena panduan hidup kita adalah Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran bukan semata untuk dibaca, tapi menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Ahli Quran itu, kalau yang saya dapatkan ilmunya adalah orang yang paling banyak mengamalkan Al-Quran dengan ikhlas. Jadi ahlul Quran itu bukan semata yang senang membaca, itu sudah baik dibanding yang tidak. Tapi yang membaca Al-Quran terus berusaha mempelajari artinya dan sekuat tenaga mengamalkannya, itu yang bisa membuat bahagia. Jadi kalau kita tidak pernah baca Quran sama sekali, tidak mengerti artinya, tidak tahu keteladanan Rasul, maka jatuhnya ngarang hidup ini. Capek ngarang tuh, capek. Dirinya 3, 1 cemas yang tiada berakhir, galau hati itu GTA ya, galau tiada akhir, liur wae, puyeng terus menerus ya. Aduh capek. Yang kedua, badannya teh capek hidup tuh, capek letih hidup tuh. Tadi batin, kemudian lahir, dan yang ketiga kecewa, yang terus-terusan kecewa aja sepanjang hidup tuh. Ini ciri khas. Udah dibilangin nasi goreng jangan pedes, kecewa. Kasih minum kurang manis tahu, kecewa.
Mau keluar, keburu macet, kecewa. Udah datang, duduk di belakang, kecewa. Terus kecewa terus aja. Mau naik lift, penuh, kecewa. Namanya KTA, kecewa tiada akhir. Hidup itu untuk bahagia, hadirin. Bu, Pak, Allah menciptakan kita tuh untuk bahagia. Tapi karena kita nggak tahu ilmunya, jadi ngarang. Sok aja cari masuk ke satu komplek, ngarang jung, nggak ada yang nunjukin, ketokin tiap rumah. Apa nggak dihabak itu orang yang punya rumah ya kan? Belum lagi dikejar security ya. Coba kalau ada yang nunjukin, enak, pakai Google Map enak, betul tidak? Makanya tolong baca Quran, datang ke majelis taklim, pelajari pagi siang malam teh udahlah, jangan kebanyakan WA, medsos, sudah baca Quran, lihat terjemahnya, tafakuri, saya mau belajar ini, dengar YouTube ulama yang benar-benar ya kan kerasa lah, ulama yang tidak emosional lah intinya mah ya, yang bisa menahan amarah biasanya kan. Ciri orang takwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang 134 ini ya. Orang yang senang berinfak, lapang, pokoknya kalau orang senang berinfak, salah satu mengamalkan ketakwaan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Para pemarah belum termasuk ahli takwa. Ahli takwa itu orang yang menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, pemaaf. Ngapain kita sakit hati ya? Mau ngapain kita sakit hati? Tapi dia ngomongnya nggak enak. Dengar ya. Kita jangan fokus kepada yang di luar kendali kita. Kita fokus kepada yang dalam kendali kita. Perasaan orang, pikiran orang, kelakuan orang di luar kendali kita, benar? Yang dikendalikan kita siapa? Hati kita, perasaan kita, pikiran kita, kelakuan kita. Itu yang kita pikirkan. Kenapa orang nggak ngomong saya tuh sakit hati ya? Dia ngomong apa? Dia nyebut saya kesemek. Tuh biar. Tahu kesemek? Buah yang genit itu. Udah ibu, buah pakai bedak. Ya udah, itu mulut dia, suara dia, ya gak? Itu bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah hati kita. Kenapa kita nggak bisa? Setiap orang ingin memuji kita, menganggap ibu bagai bidadari jelita, malah itu nggak cocok ya kan? Sudah, dia ngomong apa aja itu pilihannya, itu kembali kepada dirinya. Pilihan saya adalah hati saya tenang, saya tidak mau terluka, saya harus memaafkan orang-orang. Kenapa sakit hati? Saya tidak mengerti orang-orang sakit hati oleh omongan orang lain, nggak ada kerjaan, ya kan? Kenapa kita merusak hidup kita? Kenapa kita merusak waktu hidup kita yang belum tentu masih lama ini? Kenapa kita harus rusak kebersamaan hanya gara-gara sakit hati saya? Mau apa? Ini tidak ada aturannya dalam Islam. Jadi orang yang sakit hatian, pendendam, marah-marah, apa ini? Ngarang. Udah, sudah tegang gini. Demikianlah hadirin sekalian. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sedikit lagi ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini satu ayat saja. Satu ayat Ali Imran 134. Ini belum awal dan akhirnya ya. Satu ayat saja. Kalau ingin bahagia, senang berinfak. Makin senang berinfak dengan ikhlas, makin bahagia. Makin banyak tabungan, pelit berinfak, makin tidak bahagia. Apalagi yang terus memeriksa tabungan, terus gitu, makin stres. Ngapain tabungan dikumpul-kumpul kalau nggak kepake, ya kan? Ini seneng, nambah. Orang yang seneng lihat tabungannya nambah, tapi sedekahnya tidak nambah, pasti stresnya yang nambah. Tabungan tuh buat dimanfaatkan. Lihat enggak, megang enggak, make enggak, terus apa? Cuman catatan.
Sini saya bikinin semuanya catatan, mau? Nggak ada apa-apanya, cuman merasa ini uang saya, ini aset saya, ini harta saya, ngerasa saja. Makan cuman dikit, takut naik kiloan, ya kan? Bu, Pak, sedekahlah yang bikin bahagia. 2, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Bukan tidak punya marah, kita sakit hati ada, jengkel ada, luka ada, normal, tapi tidak cepat marah. Harus target bisa nahan amarah. Pemarah itu bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Pemarah itu orang-orang yang lemah. Jangan marah, Bu. Siapa katanya nyindir saya terus? Enggak, Bu. Ibu aja terlalu peka, ya kan? Jangan. Apalagi perempuan pemarah, aduh nggak bagus. Lelaki itu, ya ini saya kasih tahu sama emak-emak ya. Dunia kami ini lebih ke dunia fisik, Bu. Jadi ya beginilah, dia tukang tembok, tentara, mayoritas semua yang fisik-fisik itu lelaki dan keras kehidupan kami. Yang kami rindukan adalah kelembutan. Jadi kalau pulang ke rumah di smackdown, laki-laki itu takluk oleh kelembutan, Bu. Dan kelembutan itu lebih kuat dari kekerasan. Contoh, air yang lembut memadamkan api. Air yang lembut bisa mengeroposkan besi. Air yang lembut bisa jadi tsunami, habis kota. Jadi kalau ibu punya kelembutan, itu ibu powerful. Dalilnya Ali Imran 195. Fabima rahmati minallah lintalakum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hauli. Hanya dengan rahmat Allah, ya Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min hauli, niscaya orang akan menjauh dari sisimu. Jadi ibu, kalau ibu ingin suaminya benar-benar dekat, nyaman dengan ibu, ibu harus jadi makhluk halus. Belum selesai. Halus tutur katanya, halus budi pekersinya. Kalau ibu galak, ibu kehilangan fitrah kekuatan seorang wanita. Jelas? Enggak keren sama sekali ibu-ibu galak, enggak keren sama sekali, horor. Ya kan Pak? Ya kan Pak? Oh, nggak berani ya jawab dia kan. Iya, itu saya datang sekarang. Kan pernah ada tuh, siapa lelaki yang takut istri? Kata seorang raja. Pindah ke kiri saya tidak enak. Kerajaan kita disebut lelakinya takut istri. Jujur, yang takut istri pindah ke kiri saya. Pada pindah tuh lelaki. Tapi udah gitu ada seorang dari sini pindah ke kanan. Luar biasa. Saudara satu-satunya yang berada di kanan. Bagaimana saudara bisa begini? Saya disuruh istri saya Pak. Gitu. Jadi lengkap lah. Bismillahirrahmanirrahim.